الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujianto, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri Karangreje 2, sekaligus mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil PPL 2 di sekolah tempat saya mengajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai pembelajaran silakan cek dulu kerapiannya, bajunya ya. Kerapian sudah rapi belum? Kemudian cek kanan kirinya ada sampah apa tidak. Kalau ada sampah diambil. Tadi pagi siapa yang berangkat paling awal? Saya, Pak. Silakan teman-temannya dipimpin doa, Mas Reza. Duduk tenang, berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Pak Guru cek dulu kehadirannya. Yang pertama, Ale Tara Ade Sangsaka. Hadir, Pak. Rahmat Junita Fani. Hadir, Pak. Bima. Pak. Terima kasih. Seperti biasa, mari kita bertadarus terlebih dahulu. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ada yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Namanya Mbak Rahma. Hal-hal yang membatalkan puasa dan sunnah puasa. Ada lagi selain itu? Saya, Pak, Ya silakan Mas Diki. orang yang boleh tidak berpuasa. Terus hal-hal yang merusak puasa. Ya, terima kasih Mas Diki. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Kebaikan di bulan Ramadan. Yaitu ada sholat tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, sedekah, dan iktikaf. Maka di sini ada tulisan, aku harus raih manfaat puasa. Harapannya setelah pelajaran ini kalian paham tentang apa itu sholat tarawih, apa itu tadarus, apa itu sedekah, apa itu iktikaf, dan cara melakukannya. Tepuk PPK. Nah, sekarang lihat ke depan anak-anak. Di depan itu ada gambarnya Utsman. Dia sedang membawa Al-Quran. Dia membaca Al-Quran sendiri di rumah. Sedangkan sampingnya itu adalah ada teman-teman Utsman yang tadarus Al-Qurannya di masjid. Ini ceritanya, Utsman ini rajin puasa, rajin tarawih. Tapi setelah tarawih, dia pulang ke rumah. Tadarus di rumah. Ngaji sendiri, baca Quran sendiri di rumah. Kenapa?
Karena Utsman ini membaca Al-Qur'annya belum lancar. Jadi Utsman ini malu ketika tadarus bersama-sama di masjid. Sehingga dia memilih pulang untuk tadarus sendiri di rumah. Pertanyaannya anak-anak, kira-kira tepat apa tidak tindakan Utsman ini? Yang kedua, apa yang harus kamu lakukan jika kamu sebagai temannya Utsman? Silakan masalah ini didiskusikan. Kelas ini silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Dibagi sendiri ya, sesuai yang kalian suka. Kemudian selesaikan masalah yang Pak Guru sajikan di depan tadi. Terus nanti silakan kalian boleh mencari literatur di buku internet atau di mana saja. Setelah selesai, nanti salah satu mewakili presentasi di depan dan menerima pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Apakah kalian sudah siap? Ya. Iya, luar biasa. Silakan kerjakan bersama teman-teman kamu. Yuk. Ya, anak-anakku, waktu sudah cukup. Mari kita presentasikan ke depan. Nanti teman kalian kalau ada yang ke depan silakan diperhatikan. Kemudian siapkan pertanyaan. Silakan kelompoknya Mbak Rani untuk maju ke depan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apakah sikap Utsman sudah tepat atau belum? Belum. Apa yang seharusnya kamu lakukan jika kamu sebagai temannya Utsman? Saya sebagai teman akan mengajari Utsman dan mengajak Utsman mengaji di masjid karena pahalanya lebih banyak, serta menasihati Utsman agar tidak malu untuk mengaji di masjid bersama-sama. Jika Utsman belum lancar dan mengaji sendiri di rumah, dia tidak tahu kesalahannya. Sekian, terima kasih. Tanya, bagaimana jika Utsman tersinggung dan tidak mau ke masjid? Kita harus mengajaknya dengan halus, sabar, dan pelan-pelan agar Utsman mau diajak tadarus di masjid bersama-sama. Tepuk tangan. Luar biasa. Silakan kelompok 4. Saya di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apakah sikap Utsman sudah tepat atau belum? Belum. 2. Apa yang seharusnya kamu lakukan jika kamu sebagai temannya Utsman? Saya sebagai temannya Utsman akan membantu mengajari dan mengajak perlahan-lahan untuk tadarus di masjid agar Utsman lancar mengaji Al-Quran dan tadarus Al-Quran di masjid lagi. Sekian dari kelompok 4, terima kasih. Baik anak-anak, sekarang silakan perhatikan ke depan. Pak Guru akan menyampaikan sedikit materi untuk hari ini. Sholat tarawih. Tadi kan ditanyakan tentang sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat yang dulu dikenal di zaman Nabi adalah Qiyamu Ramadan. Yaitu apa? Sholat sunnah yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan. Ya. Hukumnya apa sholat tarawih? Hukumnya sunnah muakkad. Jumlah rakaatnya berapa? 8 ya, bukan sampai ya. 8, ada yang 20, kemudian ditambah witir. Berapa? Biasanya dipakai adalah 3 rakaat. Sholat witir itu apa? Sholat witir adalah penutup sholat malam yang jumlah rakaatnya ganjil, gitu ya. Cara mengerjakan sholat tarawih itu seperti sholat fardu biasa, dengan dilaksanakan setiap 4 rakaat 1 kali salam atau 2 rakaat salam. Nah, kemudian diawali dengan niat. Kemudian selanjutnya tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran itu artinya apa? Membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih dan mempelajari isi kandungan. Adab membaca Al-Quran pertama adalah berwudu terlebih dahulu, kemudian menutup aurat di tempat yang bersih dan suci, kemudian menghadap kiblat. Ayo Mas Alfa, perhatikan depan, jangan gojek sendiri, nggih. Kemudian yang kelima, membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an maksudnya ya. Kemudian yang keenam, setelah ta'awudz baca basmalah. Kemudian terakhir
dengan hati yang kemudian manfaat puasa, hati menjadi tenang, mendapat pahala dan rahmat dari Allah. Juga menambah ilmu kita yang masih dangkal diperkuat menjadi lebih dalam. Nah, di bulan Ramadan itu kita harus memperbanyak sedekah. Sedekah itu apa? Sedekah adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang diberikan adalah sesuatu yang bermanfaat. Nah, sekarang iktikaf. Apa itu iktikaf? Jadi iktikaf adalah berdiam diri dalam masjid dalam keadaan suci, berpikir, mengerjakan amal soleh. Berdiam diri itu sambil berzikir, ya, mengerjakan amal soleh dan berdoa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Kalau tidak, Pak Guru minta kalian menyimpulkan pelajaran hari ini. Saya Pak, pelajaran hari ini adalah tentang kebaikan di bulan Ramadan, yaitu mengerjakan sholat sunnah tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan itikaf. Tepuk tangan. Saya Pak, kesimpulan pelajaran hari ini adalah tadarus Al-Quran sebaiknya dilaksanakan di masjid bersama-sama. Jika ada yang salah, ada yang membenarkan. Baik, terima kasih Mbak Meita dan Mbak Jessica. Sudah luar biasa bisa menyimpulkan pelajaran hari ini. Tentang apa tadi? Kebaikan di bulan Ramadan. Apa saja kebaikan di bulan Ramadan? Mengerjakan sholat sunnah tarawih. Kemudian apa lagi? Tadarus Al-Quran. Apa lagi? Bersedekah. Apa lagi? Iktikaf, ya kan? Terus tadi permasalahannya Utsman, bagaimana itu sebaiknya? Ikut tadarus di masjid. Kenapa harus di masjid? Di masjid kalau bacaannya salah, ada yang membenarkan. Sekarang kita evaluasi pemahaman kalian dengan mengerjakan kuisis. Mau? Iya. Jadi semakin cepat nilainya semakin bagus. Pelajaran kami cukup sampai di sini. Bagaimana pelajaran hari ini, anak-anak? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Tugasnya untuk minggu depan dibuka LKS tentang kebaikan di bulan Ramadan, pelajaran 4. Silakan dikerjakan di rumah LKS-nya itu. Terus besok pada pertemuan berikutnya kita bahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.